Awalnya sih banyak gejala-gejala yang dirasakan ya, terus setelah periksa ternyata harus lab dan akhirnya hasil labnya itu mengharuskan cuci darah ya. Akhirnya gimana ya, mau nggak mau kita juga kan harus ini ya, harus bisa apa ya, eh, menerima lah. Hemodialisis itu cuci darah, pemisahan zat-zat terlarut dalam darah, nanti disaring dengan membran yang ada di dalam dializer. Pemeriksaan lab awalnya, di situ yang diperiksa adanya fungsi ginjal. Kalau misalkan urium sama kreatinnya tinggi, bisa dilakukan cuci darah. Untuk prosesnya itu biasanya dilakukan seumur hidup ya untuk pasien cuci darah. Sempet kayak kok bisa ya gitu, dan mereka pun dari awal kayaknya kalau bisa tuh jangan sampai gitu, bisa nggak bisa harus bisa menjalani. Dan ya alhamdulillahnya sedikit-sedikit menikmatilah segala prosesnya, walaupun mungkin ada rasa capek, ada rasa lelah manusiawi lah ya, tapi alhamdulillah masih tetap dikasih kekuatan dan semangat gitu, apalagi support dari keluarga, dari orang-orang terdekat. Jadi proses cuci darah yang dilakukan pas datang yaitu kita awal mula pasien datang kita ajukan buat pendaftaran dulu untuk pasiennya. Terus kemudian di sini ada pasien untuk timbang berat badan. Nah, setelah timbang berat badan, pasien dipersilahkan untuk ke tempat tidur masing-masing yang udah disiapkan. Ini tempat tidur yang udah disiapkan dengan nomor 12. Nah, kemudian kita tanda-tanda vital pasien, terus keluhan pasiennya juga, waktu pulang ada keluhan atau enggak, terus setelah ada keluhan atau enggak. Nah, setelah itu kita mempersiapkan mesin HD-nya sambil memprogram dengan kenaikan berat badan pasien. Nah, kemudian kita lakukan akses. Kalau misalkan ada pasien yang udah Simino, di Simino ada juga yang CDL. Setelah akses, kemudian kita sambungkan dengan mesin mengeluarkan darah dari tubuh pasien, kemudian disaring oleh dializer. Yang pertama diperhatikan adalah kondisi pasiennya seperti apa, keluhannya seperti apa, apakah pas selama cuci ada keluhan atau tidak. Terus yang diperhatikan lagi tanda-tanda vitalnya seperti tensi, nadi, respirasi, kadar oksigennya, tarikan ke pasiennya seperti apa, mesinnya, apakah ada gangguan atau tidak. Mungkin seperti itu yang harus diperhatikan oleh perawat HD selama cuci darah. Biasanya pasien kalau tidak melakukan cuci darah, dia akan mengalami mual, dia akan sesak, dia bakalan bengkak, resiko terburuknya bisa sampai kematian. Dari segi pola hidup, ketika pasien memang sudah dinyatakan untuk cuci darah, untuk menjaga agar kondisinya tetap stabil, pasien itu harus diperhatikan ada dari segi asupan nutrisinya. Disarankan untuk makan yang tinggi protein. Contohnya misalnya dari makan tinggi protein itu adalah ikan, telur, seperti itu. Itu untuk menjaga agar kadar HB-nya tetap stabil. Selain itu, selain dari asupan nutrisi, juga diperhatikan adalah asupan cairannya. Bagaimana dia harus mengatur asupan cairan untuk mencegah agar dia juga terhindar dari sesak, mungkin ya bengkak. Yang dari awalnya ya makan banyak pedas, apa jorok lah intinya gitu, tapi sekarang lebih memilih lagi mana yang boleh dan mana yang enggak. Istilahnya tuh pantang lah gitu ya, ingin sehat kembali lah, diangkat penyakitnya, ingin dikuatkan lagi gitu. Tetap semangat, tetap kuat, kita sama-sama berjuang, nggak usah takut gitu.
semangat juga buat kalian. Kalian di luar sana juga hebat kok. Mungkin kalau misalnya saya ada di posisi mereka, saya mungkin belum tentu kuat seperti mereka, karena mereka kan harus menjalani cuci darah selama seumur hidup mereka ya. Buat perawat-perawatku yang hebat, terima kasih udah sabar membersamai kami. Terima kasih sudah selama ini sudah memberikan perawatannya dengan baik.